mata kuliah statistika dan probabilitas. Dan ya mohon maaf, kembali lagi kita perkuliahan secara daring dan memang sepertinya akan terus daring selama UTBK belum selesai, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa ceklah sendiri di Google UTBK itu selesainya di tanggal berapa gitu. Karena UTBK ini ada 2 sesi seperti itu, di mana mulainya ya besok tanggal 30 April seperti itu sampai nanti pertengahan Mei. Dan ruangan di lantai 3 dan lantai 4 memang di setting untuk ruang ujian UTBK sehingga tidak bisa digunakan gitu. Makanya kemarin mungkin dari pihak fakultas ada edaran untuk kami gitu ya, dosen-dosen Fasilkom melakukan perkuliahan secara daring seperti itu. Ya harapannya sih nanti semoga pada saat UASnya sudah selesai gitu ya, sehingga kita bisa memakai ruangannya dan kita bisa melakukan UAS secara luring gitu ya di dalam kelas. Oke, baik kita saya share screen dulu mungkin ya materi untuk hari ini. Sudah saya upload sebenarnya materinya di Google Classroom. Ya harapannya teman-teman sudah membacanya gitu ya. Dan mungkin nanti di akhir presentasi akan ada satu soal yang silakan dikerjakan secara berkelompok saja, berdiskusi gitu ya. Seperti biasa nanti mungkin pengumpulannya seperti kemarin pada saat presentasi dikumpulkan via Google Classroom seperti itu ya. Kemudian untuk presensi atau kehadiran sama seperti kemarin mungkin ya. Jadi mohon jaringannya bisa stabil. Kalau misalkan sempat terlempar dari Meet-nya silakan bergabung kembali karena nanti saya akan screenshot setelah pemaparan materi selesai seperti itu ya. Jadi mohon dijaga jaringannya gitu ya. Kemudian mohon dijaga juga fokusnya gitu ya. Karena materi yang hari ini kita akan masih sama melakukan pendugaan rata-rata tetapi untuk kasus yang 2 populasi seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Oh, sebentar. Oke, sudah muncul ya. Untuk materi hari ini, itu kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kita sudah melakukan pendugaan rata-rata satu populasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pendugaan rata-rata untuk 2 populasi. Nah, sebenarnya 2 populasi ini terbagi lagi jadi 2 kasus sih. Jadi kalau kalian mungkin perhatikan nanti di sini ya, di materi yang akan kita bahas, ini adalah populasinya independen. Jadi independen itu kalau kalian mengingat kembali itu maksudnya saling bebas ya. Sudah pernah kita bahas pada saat presentasi kelompok, 2 kejadian dikatakan saling bebas, itu kalau kejadian yang satu itu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Seperti itu ya, kalian masih ingat konsep kejadian saling lepas pada saat menjelaskan tentang materi peluang waktu itu. Nah, jadi untuk pertemuan 10 ini, 2 populasinya saling independen atau saling bebas. Nanti kita akan melanjutkan 2 populasinya itu apa ya namanya, saya lupa lagi. Ada satu lagi kasus saling saya lupa. Pokoknya nanti ada kasus lagi untuk 2 populasi yang saling apa gitu ya. Itu nanti di pertemuan 11, di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang populasi saling independen. Nah, kita lihat dulu ini mungkin pengantarnya ya. Sekarang ini tentunya teman-teman sudah sudah sangat dekat gitu ya dengan yang namanya sosial media gitu ya. Jadi sepertinya tiada hari tanpa bersosial media seperti itu.
Nah, mungkin di sini ada kasus sekarang atau ada pertanyaan, seberapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk bermedia sosial dalam satu hari? Ya, misalkan ada yang menghabiskan berapa jam gitu ya dalam satu hari. Nah, ini pertanyaannya gitu ya, seberapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk bermedia sosial dalam satu hari? Nah, tapi di sini ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Kalau tadi kan pertanyaannya masih umum gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih dikerucutkan gitu. Apakah ada perbedaan rata-rata waktu bermedia sosial antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan? Nah, jadi nanti di sini kita sudah melihat, oh berarti sudah mulai kita khususkan gitu ya. Jadi ada dua populasi di sini, populasi yang untuk jenis kelamin laki-laki dan populasi untuk jenis kelamin perempuan. Seperti itu. Bagaimana kita akan mengamati perbedaan rata-rata antara waktu bermedia sosial antara dua jenis kelamin ini. Seperti itu. Yang ini mungkin pengantarnya ya, sehingga nanti kita akan melihat gitu ya rumusnya seperti apa, kemudian contoh-contoh kasusnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan di sini rata-rata untuk waktu bermedia sosial jenis kelamin laki-laki itu kita simbolkan mu 1. Ya, kemarin kita simbolkan rata-rata untuk populasi itu adalah mu gitu ya. Nah, untuk laki-laki ini kita kasih indeks 1, jadi mu 1. Kemudian rata-rata untuk waktu bermedia sosial perempuan itu kita simbolkan mu 2. Nah, jadi di sini kita lihat ada mu 1 dan ada mu 2 seperti itu. Nah, terus kalau sudah ada mu 1 mu 2 ini diapakan gitu ya. Nah, di kasus yang dua populasi, biasanya nanti kalian akan menentukan selang kepercayaan. Ya, kemarin kan kita juga menentukan selang kepercayaan ya, menentukan apa namanya, nama lainnya itu ya selang kepercayaan ya. Selang kepercayaan bagi selisih. Nah, garis bawahi mungkin di sini kita akan menghitung selang kepercayaannya. Sebentar. Nah, bagi selisih ya. Jadi kita akan menghitung selang kepercayaan bagi selisih dua rata-rata populasi yang tadi kita punya, mu 1 dan mu 2. Makanya di sini akhirnya kita akan menghitung ini nih. Selisih dua rata-rata populasi, mu 1 dikurangi mu 2. Tetapi konsepnya sama seperti kemarin, karena kita untuk menentukan selang kepercayaan ini sebenarnya kita melakukan pendugaan gitu ya, yang mana kita menggunakan data sampel. Berarti di sini kita untuk melakukan pendugaan selisih mu 1 min mu 2 itu dengan menggunakan selisih dari X bar 1 dikurangi X bar 2. Jadi X bar 1 ini adalah rata-rata sampel ya. Rata-rata, atau gini mungkin bahasanya, X bar 1 ini adalah rata-rata waktu bermedia sosial dari sampel laki-laki. Nah, jadi nanti kita ngambil sampel dari populasi laki-laki berapa, kemudian dihitunglah X bar 1-nya. Kemudian X bar 2-nya, ya berarti rata-rata waktu bermedia sosial untuk sampel dari sampel perempuan. Seperti itu. Nah, nanti dari X bar 1, X bar 2, ya kita operasikan pengurangan gitu ya, selisih X bar 1 min X bar 2. Nah, ini itu dilakukan untuk menduga gitu ya. Ini akan menjadi dugaan gitu ya, atau akan digunakan untuk menduga si mu 1 dikurangi mu 2. Jadi konsepnya hampir sama lah seperti kemarin. Kalau kemarin kan satu populasi X bar digunakan sebagai penduga untuk mu gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang untuk dua populasi, karena kita di sini akan menentukan selang kepercayaan bagi selisih atau bagi beda ya di sini, ya berarti X bar 1 min X bar 2 ini sebagai nilai penduga untuk mu 1 dikurangi mu 2. Seperti itu ya. Oke, nah itu konsepnya, kita lanjutkan. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan, mohon nanti kalau misalkan saya ada kendala dari suara, putus-putus gitu ya,
langsung dipotong saja gitu ya, sehingga saya bisa tahu gitu bahwa saya ada kendala dari segi suaranya atau soundnya. Jadi langsung dipotong saja gitu ya pembicaraan saya. Kalau misalkan ada kendala di suara. Oke. Nah, jadi materi yang akan kita bahas ada apa saja di pertemuan 10 ini. Yang pertama ya kita akan melakukan pendugaan rata-rata bagi pendugaan untuk selisih rata-rata gitu ya, di mana populasinya saling independen dan simpangan bakunya diketahui. Kemudian kasus yang kedua ketika populasinya masih independen, tetapi simpangan baku itu tidak diketahui dan diasumsikan sama. Yang ketiga, dua populasi ini saling independen, simpangan bakunya tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama. Nah, maksudnya sama apa nih maksudnya dari kasus yang kedua dan ketiga ini? Jadi ceritanya ketika nanti di soal itu simpangan baku populasinya tidak diketahui, ya berarti kan kasusnya ada dua nih gitu. Apakah kita asumsikan si simpangan baku ini sigma 1 ini apakah kita samakan dengan sigma 2-nya? Berarti kasus yang nomor 2, makanya ada kata diasumsikan sama gitu ya. Atau kasus yang ketiga nih, ketika simpangan bakunya tidak diketahui, kita nggak tahu nih nilainya berapa sigma 1 dan sigma 2-nya. Oh ya sudah, kita asumsikan sigma 1-nya tidak sama dengan sigma 2. Jadi ada dua kasus ketika simpangan bakunya tidak diketahui. Seperti itu ya. Nah, jadi ini mungkin akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama dulu. Oke, bagaimana ketika kita punya dua populasi yang saling independen atau saling bebas, di mana dari soal tersebut nantinya kalian bisa mengetahui gitu ya nilai simpangan bakunya. Atau di soal itu sudah diberikan gitu simpangan baku populasinya berapa. Nah, kita lihat ini rumusnya. Oke, jadi ya, mohon maaf. Oke, bila kita mempunyai dua populasi saling bebas, ya atau saling independen, dengan mean-nya adalah mu1 dan mu2. Karena sekali lagi kita punya dua populasi ya. Kemudian ragam atau variansinya itu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Nah, maka perhatikan di sini, maka penduga mungkin di sini bukan penduga titik mungkin ya, penduga interval. Penduga interval bagi selisih antara mu1 dan mu2. Oh, mohon maaf, ini maksudnya penduga titik dulu. Penduga titiknya adalah si X bar 1 min X bar 2. Tapi nanti bentuknya, nanti si X bar 1 min X bar 2 ini kita bikin dalam bentuk selang. Gitu ya. Jadi sebenarnya penduga titiknya adalah X bar 1 min X bar 2. Tapi nanti kan kita tidak hanya mempunyai satu nilai X bar 1 min X bar 2, tapi si X bar 1 min X bar 2-nya kita buat dalam bentuk selang, sehingga namanya jadi nanti selang kepercayaan untuk X bar 1 min X bar 2. Gitu ya. Nah, bila X bar 1 dan X bar 2 ini adalah rata-rata sampel, jadi ini adalah rata-rata sampel acak yang berukuran N1 dan N2. Jadi N1 punyanya X bar 1, N2 punyanya X bar 2, seperti itu ya. Yang diambil katanya dari populasi dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya diketahui. Nah, jadi kalau ada kata ini sebenarnya ya, kalau kalian variansinya diketahui, ya otomatis simpangan bakunya diketahui. Karena kemarin hubungannya simpangan baku atau sigma, ingat, itu adalah akar dari variansi. Jadi kalimatnya nanti kalau misalkan variansinya diketahui, ya berarti otomatis simpangan bakunya diketahui. Gitu ya, tidak usah bingung dengan istilah variansi dan simpangan baku. Karena mereka dua istilah ini ya saling berhubungan gitu ya, karena simpangan baku itu adalah akarnya dari variansi. Nah, maka apa rumus selang kepercayaan 101 min alfa persen? Jadi ini ingat 1 min alfa persen adalah tingkat kepercayaannya kemarin ya, yang 90%, yang
99%. Nah, itu namanya tingkat kepercayaan. Nah, jadi selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaannya adalah 1 min alfa persen bagi mu1 min mu2. Nah, langsung kalian nanti silakan gunakan rumusnya yang ini. Jadi nanti untuk yang batas kiri, kalian langsung tuliskan X bar 1 min X bar 2 dikurangi. Tapi untuk yang sebelah kanan, X bar 1 min X bar 2 ditambah. Ya, jadi konsepnya sebenarnya sama ya dengan kemarin yang satu populasi, tinggal ya kalian ikutin saja rumusnya gitu ya. Nanti kalian tinggal masukkan nilai X bar 1-nya berapa, X bar 2-nya berapa. Nah, di sini ada Z alfa per 2, berarti kalian ingat kembali kemarin bagaimana cara mencari Z alfa per 2 gitu ya. Kemudian nanti akar variansi dibagi jumlah sampel ditambah variansi kedua dibagi jumlah sampel. Nanti silakan pakai kalkulator dihitung, nanti dapat batas kiri dan batas kanannya. Dan terbentuklah interval kepercayaannya gitu ya, atau selang kepercayaannya akhirnya nanti ketemu setelah kalian hitung menggunakan kalkulator. Nah, gitu ya. Tapi perhatikan ini yang dikasih kotak warna merah. Oke. Bagaimana kalau variansinya tidak diketahui? Ya. Nah, tapi ini mungkin bukan kasus yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau tadi kasus nomor 2 dan nomor 3, itu ada ujungnya gitu ya. Simpangan baku tidak diketahui, tapi ada asumsinya. Apakah diasumsikan sama atau tidak sama. Nah, untuk kasus yang di kotak merah ini, variansinya tidak diketahui, tetapi N1 dan N2-nya ini lebih besar dari 30. Nah, sama kasusnya kayak yang kemarin satu populasi, ketika simpangan bakunya tidak diketahui, kalian tidak otomatis menggunakan T-tabel, tidak. Tetapi lihat dulu jumlah sampelnya seberapa. Kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, maka silakan gunakan nilai T-tabel. Seperti yang kemarin perintahnya pakai Excel ya, karena kita kemarin tidak tidak diperlihatkan bagaimana bentuk T-tabel itu. Jadi langsung kalian carinya pakai Excel aja. Nah, tetapi kalau sampelnya itu lebih besar dari 30, ya, misalkan 31 atau 30 pas juga itu masuk. Nah, silahkan tetap kita menggunakan nilai Z tabel, nilai Z alfa per 2, tetapi nanti di rumus yang ini nih, di sini kan ada sigma kuadrat ya, ada sigma kuadrat. Nah, nanti kalian ganti dengan S atau simpangan baku sampel. Bedanya di situ. Jadi ketika simpangan baku populasinya tidak diketahui, tapi N-nya lebih besar dari 30, rumusnya sama seperti yang di atas ini, tetapi sigmanya kalian ganti dengan simpangan baku sampel. Berarti harus cari dulu simpangan baku sampelnya pakai rumus simpangan baku sampel yang sudah kalian pelajari sebelum UTS. Gitu ya. Jadi buka lagi tuh rumus cara mencari simpangan baku sampel seperti apa untuk mendapatkan nilai S1 dan S2-nya seperti itu. Gitu ya. Tapi nanti di sini karena butuhnya S1 kuadrat dan S2 kuadrat, ya berarti nanti silakan dikuadratkan sehingga namanya berubah menjadi variansi sampel gitu. Ya, karena yang dimasukkan ke rumus itu adalah yang hasil kuadratnya gitu ya. Karena di sini rumusnya sigma 1 kuadrat, ya berarti nanti kalian ganti dengan S1 kuadrat. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin pakai contoh. Kita lihat di sini contoh 1. Oke. Suatu ujian kimia diberikan kepada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki. Oke, sebentar. Siswa perempuan mendapat nilai rata-rata 76%. Oh ya. Siswa perempuan mendapat nilai rata-rata 76 dengan simpangan bakunya 6. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Tentukan selang kepercayaan 96%. Nah, perhatikan di sini kalau kemarin kan pakainya 95, 99.
Ya bisa saja misalkan kita ingin tingkat kepercayaannya hanya 96%. Nah, di sini tentukan selang kepercayaan 96% bagi selisih rata-rata antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Itu pertanyaannya, gitu ya. Maka kita lihat, kita jawab, gitu ya. Oke, sebentar. Ya, jadi dari sini kita lihat ada angka 5075, berarti kalian harus tahu dulu ini 5075 nanti sebagai apa, gitu ya. 50 dan 75, kita lihat dulu nih. Oke. 50 dan 75 ini sebagai N1 dan N2-nya, gitu ya. Jadi misalkan nanti tergantung kalian, N1-nya mau laki-laki atau mau perempuan. Tapi kalau kita lihat kunci jawabannya dulu di sini, yang indeks 1 ini ternyata yang laki-laki. Ya udah kita ngikutin dulu supaya sama dengan kunci jawaban. Jadi 75-nya ini sebagai N1 gitu ya nanti ya. 50-nya sebagai N2. Nah, kemudian dari siswa perempuan rata-ratanya 76. Nah, ini berarti rata-rata sampel jelas ya, karena mu1 min mu2-nya kan mau kita cari gitu ya. Berarti hati-hati gitu, nanti 76-nya ini sebagai X bar 2, karena tadi kita perempuannya indeksnya 2. Kemudian simpangan bakunya 6, nah ini berarti simpangan baku sampel ya. Oh ya, ini kasusnya untuk N1, N2-nya sudah lebih besar dari 30. Berarti ini S2-nya ya. Kemudian 82 ini sebagai X bar 2, X bar 1. Kemudian 8-nya ini adalah S1-nya. Nah, 96% berarti tingkat kepercayaannya 96%, berarti kalian tulis dulu 1 min alfanya adalah 0,96. Nah, berarti karena kita butuhnya nanti Z alfa per 2, kalian cari alfanya, maka dapat alfanya 1 dikurangi 0,96, itu dapat 4% atau 0,04. Nah, lebih jelasnya mungkin di sini ya. Nah, sehingga karena nanti di rumusnya itu, perhatikan di sini kita memasukkan X bar 1 min X bar 2, maka nanti di sini diketahuinya sudah langsung X bar 1 min X bar 2. 82 dikurangi 76, maka dapatnya 6. S1-nya tadi betul ya, 8, S2-nya 6. Nah, alfanya tadi di sini dapat 4%, karena 96 ini adalah 1 min alfanya ya. Nah, karena alfanya 0,04, berarti alfa per 2-nya otomatis 0,02. Nah, kemudian Z 0,02, kenapa 2,06? Nah, kemarin kan konsepnya Z 0,02, kalian mencari nilai Z, gitu ya. Kalian mencari nilai Z yang mana daerah sebelah kanan, gitu ya, itu harus 2% atau 0,02. Nah, makanya nanti di sini sesuai dengan tabel gitu ya, kita fokusnya ke daerah yang sebelah kiri Z. Jadi Z alfa per 2 di sini ya, Z-nya berapa. Nah, makanya kita untuk mencari daerah sebelah kiri itu rumusnya adalah 1 dikurangi alfa per 2. Makanya perintahnya di Excel, ya, kita kesini dulu. Nah, berarti nanti apa kemarin perintahnya norm S inverse ya. Nah, berarti yang ini. Nah, kita butuh X-nya, berarti rumusnya 1 dikurangi alfa per 2-nya adalah, langsung saja mungkin ya, 0,02. Gitu. Coba kita enter. Error. Berarti ini harus langsung kayaknya ya. 1 dikurangi 0,02. Jadi di sini harus langsung nilai X-nya. 0,998 coba.
Ada salah di mana? Error mengurai formula. Bentar, pakainya spreadsheet sih. Norm S inverse kan ya? Nilai X ya kan ya? Tadi harus 2,06 ya. 1 dikurangi, bener sih ya, harusnya 0,998 atau koma gini. Oh, tapi kok jadi beda? Bentar, 2,06. 995. 2,06 ya, 2,06 dimasukkan ke sini 2,06 Z. Nah, kenapa ya? Agak beda nih hasil dari. Coba saya penasaran yang kemarin, kalau 0,995 ya, yang kemarin. 95%. Oh, 975. Oh, berarti emang agak beda ya di sini ya. Kemarin nilainya bukan segini ya. Terus saya nggak pakai ini lagi. Permisi Pak, Gimana, ada salah? Mungkin ada yang mau masukkan, silakan. kayaknya itu yang 0,98 deh, bukan 0,998. 98% ya? 2% dikurang, oh iya 0,98 ya? Maaf. Iya Pak. 0,98. Oh iya, maaf. Berarti 0,98. Oh iya, ini kan 2% ya. 2% berarti sisanya 98%. Oh iya, 0,98. Oke, berarti dapat sama ya, 2,05, tapi di sini jadi 2,06 ya, nggak apa-apa lah. Beda maksudnya beda di digit yang kedua itu tidak masalah, karena berarti kan bedanya selisihnya 0,01. Oke, berarti dapatlah angkanya 2,05 atau 2,06 ya. Nah, berarti nanti sudah dapat nih, masukkan deh ke rumus gitu ya. X bar 1 min X bar 2-nya 6, Z alpha per 2-nya langsung ke sini berarti ya. 6, 2,06. Kemudian ini yang laki-laki dulu ya, berarti 8 kuadrat dibagi 75 ditambah 6 kuadrat dibagi 50. Ini ceritanya kalian langsung hitung, diakarkan, dapat 1,254. Nah, nanti bedanya kalau yang kanan minnya ganti langsung dengan plus, seperti itu aja ya. Jadi dapatlah batas kirinya 3,43 dan batas atasnya 8,57. Nah, berarti kesimpulannya apa? Dengan kalian punya hasil seperti ini, maka kesimpulannya bisa kalimatnya seperti ini. Dengan tingkat kepercayaan 96%, diduga selisih rata-rata nilai ujian kimia siswa laki-laki dan perempuan itu sebesar 3,43 sampai dengan 8,57. Itu selisihnya. Jadi kalian menduga selisih rata-rata nilai ujian kimia antara siswa laki-laki dan perempuan. Itu berada pada rentang 3,43 sampai dengan 8,57. Tapi ini sekali lagi untuk tingkat kepercayaannya 96%. Nanti kalau kalian rubah jadi 99%, konsepnya sama seperti kemarin, maka intervalnya akan semakin melebar seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu contoh 1 sebelum ke contoh berikutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua hampir sama sih, kasusnya ujian statistik gitu ya. Kemudian diambil sampel sebanyak 100 mahasiswi
rata-ratanya 80, simpangan bakunya 3. Kemudian mahasiswanya 144 orang, rata-ratanya 75, simpangan bakunya 6. Nah, di sini hitung selang kepercayaan 95%. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalian cara mengerjakan langsung diketahui aja siapa yang jadi indeks 1, siapa yang jadi indeks 2 gitu ya. Di sini kebetulan indeks satunya masih punya yang perempuan berarti sekarang si mahasiswi. Berarti X bar satunya 80, S satunya 3, kemudian N satunya 100. Kemudian yang indeks 2-nya ini si mahasiswa, X bar 2-nya 75, S 2-nya 6, N 2-nya 144. Gitu ya. Nah, berarti di sini untuk menghitung Z alfa per 2-nya, karena alfanya di sini adalah 5%, gitu ya. Berarti kan alfa per 2-nya 2,5%. 2,5% berarti ketika kita perintahnya di Excel, berarti tadi yang ini ya, nah yang 1,96. Karena tadi kita memasukkan 0,975 atau 97,5%. Jadi kalau kalian gambarkan, kalau 5% itu kan kemarin kalian mencari nilai Z yang sebelah kirinya ini 2,5%, gitu ya. 2,5% berarti yang kanannya adalah 97,5%. Maka dapatlah angka di 1,96. Sama ya, 1,96. Oke, nah tinggal masukkan saja kalau kalian sudah mendapatkan nilai Z alfa per 2-nya, kemudian sekali lagi bedanya antara yang kiri dengan yang kanan adalah yang di sini plus, yang yang kiri adalah min, yang kanannya kalian ganti dengan plus. Sehingga dapatlah rentangnya 3,86 sampai 6,14. Nah, langsung kalian simpulkan dengan tingkat kepercayaan 95%, kalian menduga gitu ya, selisih rata-rata nilai ujian statistik antara mahasiswi dan mahasiswa itu sebesar 3,86 sampai dengan 6,14 seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau misalkan kita melihat rata-rata selisihnya, ini nilainya kan positif ya. Positif 3, kemudian sampai positif 6. Kira-kira menurut kalian rata-rata nilai mahasiswa atau mahasiswi yang lebih tinggi? Dengan melihat selisihnya ada 3,86 sampai 6,14. Kira-kira kalau ada pertanyaan lanjutan seperti itu, mana rata-rata nilai ujian statistika yang paling tinggi? Punyanya mahasiswa atau punyanya mahasiswa? Maka jawabannya? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Di sini kalian punya informasinya selisih rata-rata antara mahasiswi dan mahasiswa itu 3,86 sampai dengan 6,14. Berarti menurut kalian rata-rata nilai rata-rata mahasiswa atau mahasiswa yang lebih tinggi nilai rata-ratanya? Mahasiswi, Pak. Mahasiswi gitu ya. Karena ya jelas karena kita lihat di sini mu1 min mu2-nya itu selalu bernilai positif. Ini ya, coba. Mu1 dikurangi mu2-nya itu selalu lebih besar dari 0 kan? Ya berarti kan mu1 min mu2-nya pindah ruas kan jadi lebih besar dari mu2. Berarti ya nilai mahasiswi lebih tinggi. Tapi nanti ketika ada kasus misalkan nanti rentangnya itu dari negatif 3,86 sampai 6,14 misalkan. Jadi min 3 sampai 6,14. Ketika ada pertanyaan itu, mana yang lebih tinggi gitu ya ketika misalkan ini hasilnya saya bikin ada minnya gitu ya, ada minnya.
Nah, kalau ada minnya, maka jawabannya adalah tidak dapat ditentukan. Kenapa? Kenapa tidak dapat ditentukan? Ya karena kasusnya dia bisa misalkan rata-ratanya yang positif, berarti kalau yang positif kan si mahasiswa yang lebih besar. Atau bisa terjadi juga mu 1 min mu 2-nya pas di angka 0. Mu 1 dikurangi mu 2-nya itu pas di angka 0. Karena ini kan rentangnya dari min 3 sampai 6. Berarti misalkan ada kemungkinan selisihnya 0. Berarti kalau selisihnya 0, yang terjadi adalah mu 1 sama dengan mu 2. Berarti kan rata-rata si mahasiswi dengan rata-rata si mahasiswa itu nilainya jadi sama. Nah, berarti ketika ada pertanyaan mana yang lebih baik, ya tidak dapat ditentukan. Seperti itu. Ya, jadi bisa ada informasi lanjutan dari hasil selang kepercayaan itu. Gitu ya. Bisa menyimpulkan mana yang lebih baik atau ya tadi, bahkan ketika tidak bisa disimpulkan ya bilang aja tidak dapat disimpulkan, tapi harus dijelaskan dong karena apa tidak dapat disimpulkan mana yang lebih baiknya, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan dulu sebelum ke kasus yang kedua, dua populasinya independen, tetapi simpangan bakunya tidak diketahui dan kita asumsikan kedua simpangan bakunya sama. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum lanjut ke kasus yang kedua ini. Oke, tidak ada? Masih aman ya? Kalau ada pertanyaan via kolom chat juga silakan bisa disampaikan, nanti saya cek apakah ada pertanyaan di kolom chat atau tidak. Oke, kita lanjutkan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Ke kasus yang kedua, dua populasinya masih saling bebas, tetapi simpangan bakunya tidak diketahui. Dan kita asumsikan simpangan bakunya yang tidak diketahui ini kita asumsikan sama. Nah, langsung perhatikan rumusnya gitu ya. Adapun penduga selang kepercayaan 1 min alfa 100% bagi mu 1 dikurangi mu 2 untuk sampel kecil. Nah, untuk sampel kecil ini jadi apa namanya kriterianya kemarin ya kita sudah tetapkan sampel kecil itu adalah n-nya kurang dari 30. Nah, bila sigma 1 sama dengan sigma kuadrat tetapi nilainya tidak diketahui. Nah, mungkin kalau kalimatnya seperti ini agak aneh gitu ya, gimana ceritanya dia sama tapi nilainya tidak diketahui. Makanya mungkin maksudnya di sini adalah kita punya nilai sigma 1 sigma 1 kuadrat sigma 2 kuadrat itu tidak diketahui. Tapi ya karena tidak diketahui ini berarti kan kita punya dua persepsi gitu ya, apakah kita bikin kasusnya disamakan saja atau kasusnya dibikin tidak sama dengan. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu adalah ketika asumsinya sigma 1 kuadratnya kita sama dengan sigma 2 kuadrat. Jadi kasusnya diasumsikan sama si simpangan bakunya ya atau variansinya. Maka ketika kasusnya seperti ini, kalian langsung gunakan rumusnya yang ini. Mu 1 dikurangi mu 2 itu berada di antara batas kirinya yang ini, batas kanannya yang ini. Jadi sama ya, batas kiri pakainya min, batas kanan pakainya plus. Nah, tetapi karena di sini untuk sampel kecil, maka kita gunakannya bukan lagi Z. Bukan lagi nilai Z, tetapi menggunakan nilai T tabel. Ya, menggunakan nilai T alfa per 2. Ingat, kemarin pada saat mencari nilai T alfa per 2, kalian harus memasukkan, nah ini ya, degrees of freedom-nya, ada derajat kebebasannya. Jadi derajat kebebasannya itu kalian masukkan N-1. Kemarin rumusnya seperti itu ya. Jadi selain memasukkan probability-nya, kalian harus memasukkan derajat kebebasannya untuk mencari inversi. Oke, kita ke sini dulu. Nah, derajat kebebasannya, mohon maaf, ternyata kalau untuk itu N-1. Tetapi untuk apa namanya? Untuk dua populasi
Bentar ya, kita lihat dulu. Derajat kebebasannya itu tergantung kasusnya, gitu ya. Kalau kasusnya yang seperti ini diasumsikan sama, maka derajat kebebasannya ini sangat simpel sekali, tinggal kalian masukkan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Maka dapat derajat kebebasannya. Nah, kemudian di sini juga di rumusnya ada SP. Ya, kalau kalian perhatikan nih ada SP. SP-nya letaknya di sini. SP itu adalah simpangan baku gabungan. Nah, tapi sebelum kita mencari simpangan baku gabungan, kalian bisa mencarinya dengan mencari dulu ragam gabungannya dulu. Ya, ragam gabungannya ini rumusnya SP kuadrat, langsung dipakai saja, langsung masukkan N1, N2, S1, S2-nya gitu ya. Dan nanti setelah ini ketemu, kalian langsung akarkan. Akarkan si SP kuadratnya, untuk nanti kalian masukkan nilainya ke sini. Nah, gitu. Karena di situ rumusnya SP, bukan SP kuadrat. Gitu ya. Jadi, cari dulu ragam gabungannya, kemudian akarkan, baru dimasukkan ke rumus. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah semuanya dimasukkan ke rumus, hitung pakai kalkulator, dapatlah batas kiri dan batas kanannya. Oke, lebih jelasnya pakai contoh mungkin nanti. Tapi sebelum ke contoh, kita masuk dulu ke rumus yang kasus yang ketiga. Populasinya independen, simpangan baku populasinya tidak diketahui, tapi kita asumsikan sigma 1 kuadratnya tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Jadi tidak diketahuinya, tapi kita asumsikannya dia tidak sama. Nah, kita lihat perbedaan rumusnya. Kalau tadi pada saat diasumsikan sama, ada ragam gabungan. Ya, kalian disuruh mencari SP. Kalau sekarang ketika diasumsikan tidak sama, ya berarti kan ceritanya terpisah gitu ya. Makanya tidak ada lagi istilah ragam gabungan ketika asumsinya tidak sama. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Sama menggunakan T-tabel karena ini kasusnya untuk sampel kecil. Nah, tetapi pada saat menghitung derajat bebasnya mungkin yang agak ribet. Kalau tadi derajat bebasnya simpel sekali, N1 tambah N2 dikurangi 2. Tapi untuk kasus yang tidak sama, derajat bebasnya harus hati-hati karena rumusnya ya agak rumit mungkinnya kalau dilihat. Nanti berarti ini kan S1-nya dikuadratkan dulu dibagi N1, ditambah S2-nya dikuadratkan dibagi N2, nanti setelah ditambah dikuadratin. Itu baru yang si pembilangnya. Nanti si penyebutnya dihitung lagi gitu ya, tinggal masukkan aja S1 kuadratnya berapa, dibagi N1, habis itu dikuadratin, habis itu dibagi N1 min 1. Nah, nanti ditambah dengan S2-nya dikuadratkan, dibagi N2, setelah itu dikuadratkan, dibagi N2 min 1. Nah, jadi dalam menghitung ini, tolong hati-hati ya, jangan sampai kalian ya salah perhitungan, gitu ya. Jadi perhatikan yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu, sampai benar-benar beres yang di dalam kurung, baru di total-total, habis itu dibagi, maka dapatlah derajat kebebasannya. Untuk kalian masukkan nanti di sini, di degree freedom-nya. Seperti itu. Ya. Oke, jadi masing-masing kasus punya rumusnya. Kalau di asumsi yang sama tadi mungkin ada ragam gabungan, yang agak harus telitinya. Ketika asumsinya tidak sama, ragam gabungannya tidak ada, tapi harus teliti pada saat menghitung derajat kebebasannya. Seperti itu. Oke, ini ada contoh 3, sekaligus sebagai contoh yang kasus 2 dan kasus 3 tadi. Karena di sini pertanyaannya ada 2, ketika sigma 1 kuadratnya sama dengan sigma 2 kuadrat, dan ketika sigma 1 kuadratnya tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Oke, jadi contohnya seperti ini. Mata kuliah statistika diberikan kepada mahasiswa di kelas A dengan metode pengajaran luring. Ya. Dan mahasiswa di kelas B dengan metode pengajaran daring. Jadi ada 2 kelas, tapi 2 kelas ini dibedakan metode ngajarnya. Yang satu dibikin luring, yang satu dibikin daring. Nah, di akhir semester ceritanya, setiap kelas ini diberikan ujian. Ujiannya sama gitu ya. Nah, diberikanlah sampel nilai ujian dari masing-masing kelas. Jadi, dari masing-masing kelas kita hanya ambil 5 nilai saja.
mohon maaf, 6 ya, 6 nilai. Jadi dari kelas A ada nilainya seperti itu, 50, 50, 30, 30, 40, 60. Nah, di kelas B seperti itu, 50, 30, 50, 70, 30, 70. Nah, pertanyaannya, tentukan selang kepercayaan 90%. Nah, jadi di sini kita sudah tidak lagi menggunakan 95 dan 99 ya. Tadi ada 96, ada 90 sekarang. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi selisih rata-rata nilai ujian dari dua metode pengajaran tersebut jika diasumsikan, nah ini kan ceritanya, ini kan berbicara sampel, simpangan baku populasinya tidak diketahui. Nah, makanya di sini ada asumsinya karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, asumsikan simpangan baku populasinya sama, dan yang pertanyaan yang kedua, simpangan baku populasinya dibikin tidak sama. Nah, bagaimana selang kepercayaannya? Seperti itu ya. Kita lihat jawabannya untuk yang A dulu, asumsikan simpangan baku populasinya atau variansinya itu sama. Maka langkah pertama tadi karena di rumusnya itu kita harus mencari X bar 1, X bar 2, ya mau nggak mau kalian cari dulu X bar A dan X bar B-nya masing-masing dengan rumus rata-rata yang sudah kalian pelajari ya. Totalkan semua nilai dibagi 6. Maka dapat rata-rata kelas A-nya adalah 43,3 rata-rata sampel ya. Untuk kelas B-nya 50. Kemudian kita juga butuh simpangan baku sampel dari kelas A dan kelas B. Silakan gunakan rumus, oh ini ceritanya nyari variansinya dulu ya, karena tidak diakarkan. Jadi variansi sampel dari kelas A dapat nih 146,7, variansi sampel dari kelas B juga dapat 320. Ya, silakan gunakan. Ini rumusnya sudah diberikan sebelum UTS kemarin. Nah, setelah dapat rata-rata dan variansi, oke, sebentar. Nah, ini mohon maaf nulisnya plus minus lagi gitu ya. Nanti harusnya mungkin kalian nulisnya seperti tadi saja ya. Jadi mu1 dikurangi mu2 ini berada di antara yang satu nanti pakai yang negatif gitu ya, yang sebelah kanannya nanti pakai yang positif. Nah, berarti di sini X bar 1 min X bar 2 plus minus kita mencari nilai T alpha per 2-nya. Ya, mencari nilai T tabelnya. Oh, ini mohon maaf mungkin sebenarnya ini rumusnya sama. Kalau yang tadi yang di atas ini S gabungannya itu di luar akar. Makanya kuadratnya jadi hilang gitu ya. Tapi ternyata di sini si SP-nya kita masukkan ke dalam akar ya. Jadi saya langsung ambil hasil screenshot-annya. Jadi di sini SP-nya masuk ke dalam akar ya berarti otomatis ketika dia masuk ke dalam akar ya berarti harus ada kuadratnya dong. Karena ingat konsepnya akar dari S kuadrat yaitu sama saja dengan S itu sendiri. Gitu ya. Jadi boleh nulisnya seperti ini atau boleh nulisnya S-nya ya di luar akar. Berarti kalau di luar akar ya S-nya benar-benar tidak ada kuadratnya. Tapi kalau misalkan mau bergabung masuk ke dalam akar bergabung dengan ini gitu ya. Mana tadi? Bergabung dengan 1/n1 ditambah 1/n2 ya berarti nanti S-nya itu harus dikuadratkan. Seperti itu ya, jadi tidak usah bingung, jadi rumusnya sebenarnya sama saja. Nah, oke. Nah, berikutnya, tadi kan sudah dapat tuh rata-rata sampel sama simpangan, sama variasi sampelnya ya. Sekarang tugas kalian adalah mencari S kuadrat gabungannya, variansi dari gabungannya. Nah, maka silakan rumusnya sama seperti yang tadi diberikan di atas, tinggal dimasuk-masukkan. NA-nya berapa gitu ya, 6 dikurangi 1, pokoknya tinggal dimasuk-masukkan saja ya. SA kuadratnya tadi sudah dapat di atas, yang ini. Kemudian nanti SB-nya pakai yang ini, SB kuadrat. Ya, jadi tinggal masuk-masukkan, pakai kalkulator, maka dapat nilainya 233,5. Itu baru S kuadrat gabungannya. Kemudian cari T alpha per 2-nya.
Nah, tadi karena derajat kebebasannya 90% ya. 90%, berarti kan alfa per 2-nya berapa? Alfa per 2-nya 5% ya. Alfa per 2-nya 5%, berarti di sininya 5%. Nah, kita fokus ke sebelah kirinya 95%. Nah, oke, kita cek di sini ya. Nah, jadi silakan nanti perintahnya T inverse 1 min alfa per 2-nya adalah 95%. Nah, untuk derajat kebebasannya, ini karena kasusnya sama, berarti rumusnya NA ditambah NB dikurangi 2. Jadi 6 ditambah 6 dikurangi 2 dapatnya 10. Oke, kita masukkan ke Excel-nya dulu, probability-nya dapat tadi 0,95. Nah, ternyata hati-hati ya kalau di spreadsheet ini pakainya titik koma untuk pembedanya. Karena komanya di sini 0,95, kalau di spreadsheet nulisnya pakai koma ya, bukan pakai titik. Kalau di Excel itu pakai titik ya. Oke, jadi di sini titik koma pemisahnya. Degrees of freedom-nya tadi 6 tambah 6 dikurangi 2 ya. 2 dapatnya 10. Oke, seperti ini, maka di enter, dapat, sama nggak? Kita cek. Aduh, beda lagi. 1,816 tambah 6, 12 kurangi 2, 10 ya. Ada salah lagi saya. 0,95. 1,81 ya. Bentar. 1,81. T inverse ya. Ada ini. Iya ini. Nah, tadi kalau ini ada inverse-nya nggak? Sebentar. Oh, ini T inverse saja ya. Ya, kita ulang-ulang. T titik inverse. Harusnya sama ya. Contoh katanya di situ 0,95 titik koma 10 ini. Oh, ini ternyata kalau ini kalau kita lihat ini nggak ada titiknya ya, tinf saja. Ternyata berarti ini hapus saja ya. Jadi harus tulisnya t titik inf 0,95 kemudian 10, maka dapat nilainya 1,81. Nah, pindahkan ke sini 1,81 T tabelnya. Nanti langsung masukkan ke rumus, berarti 43,3 dikurangi 50 dikurangi T tabelnya masukkan, kemudian karena tadi S kuadratnya S gabungannya masuk ke dalam akar, berarti jadi S kuadrat ya, akar dari 233,5 1/6 ditambah 1/6. Kemudian yang kanan tinggal ganti jadi positif. Maka dapatlah selangnya min 23,11 sampai 9,71. Jadi dengan tingkat kepercayaan, ini mohon maaf, belum. Dengan tingkat kepercayaan 90%, diperoleh selisih rata-rata nilai ujian dari kedua metode pengajaran tersebut sebesar min 23,11 sampai dengan 9,71. Nah, pertanyaan lanjutannya. Menurut kalian, metode pengajaran mana yang lebih baik diterapkan di dalam kelas? Apakah daring atau luring? Dengan informasi yang kalian peroleh seperti ini, selisih rata-rata nilai ujian dari kedua metode pengajaran tersebut, min 23 sampai 9,71. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan itu? Metode pengajaran daring atau luring yang lebih baik diterapkan di dalam kelas? Menurut kalian metode pengajaran mana?
Silakan, ada yang mau menjawab? Dengan informasi selang kepercayaan tingkat 10-90% itu di selisih rata-ratanya min 23 sampai 9,71. Menurut kalian metode pengajaran daring atau luring yang lebih efektif atau lebih baik diterapkan di dalam kelas? Kira-kira apa jawabannya? Silakan, ada yang mau jawab atau saya tunjuk? Oke, silakan dijawab oleh, saya asal aja ya, ngasal aja ya ini ya. Boleh oleh Dava deh, Aditya Dava. Dari informasi ini ya, Dava hadir, standby di depan laptop atau di depan HP-nya. Ya, dari informasi ini ternyata selisih rata-rata nilai ujian kedua metode pengajaran itu di angka min 23 sampai 9,71. Kemudian ada pertanyaan, menurut Dava kira-kira metode pengajaran daring atau luring yang lebih efektif atau lebih baik diterapkan di kelas itu? Apa jawaban Dava? Boleh Dava dijawab dulu saja. Se sepemahaman Dava gitu ya. Silakan jawabannya gimana? Jawab dulu ya, daring atau luring yang lebih efektif atau lebih baik? Oke, dapat? Silakan bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, daring. Kalau daring alasannya kenapa? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa daring yang lebih efektif menurut Dava? Dari informasi apa atau dari keterangan mana mungkin dari jawaban ini sehingga Dava menyimpulkan daring yang lebih efektif atau lebih baik gitu diterapkan di dalam kelas. Apa alasannya menurut Dava? Ya, gimana jawabannya? Oke, gimana Dava? Bisa ngasih alasannya? Atau yang lainnya mungkin silakan kalau ada yang mau ngasih alasan boleh. Mau coba menjawab, Pak. Boleh silakan. Kalau menurut saya kesimpulannya itu yang lebih baik itu tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat Soalnya disimpulkan, kenapa? di situ kan rentangnya dari negatif sampai di rentangnya itu ada negatif dan positif. Di mana dalam rentang tersebut ada nilai 0. Jadi Ya, kemungkinan apa? Itunya nilainya itu bisa 0. Jadi rata-ratanya itu bisa sama. Jadi bisa nggak bisa disimpulkan mana yang baik gitu kalau kedua rata-ratanya itu sama. betul. Terima kasih Sofian. Jadi ya tadi yang sudah pernah saya ngebahas di sebelumnya, ketika kasusnya misalkan rentangnya ada min sampai positif, itu kan bisa terjadi nanti selisihnya itu sama dengan 0.
Kalau selisihnya sama dengan 0, mu A min mu B sama dengan 0, maka yang terjadi adalah mu A itu sama dengan mu B. Berarti bisa saja kasusnya sama gitu ya, selisih antara metode daring dengan metode luring. Sehingga ya kita tidak bisa menyimpulkan apakah si metode daring atau luring yang lebih baik gitu ya. Beda halnya misalkan kalau rentangnya itu batas kiri dan atasnya positif semua, yaitu baru bisa ditentukan karena mu A min mu B-nya selalu lebih besar dari 0, berarti kan logikanya si mu A ini nilainya selalu lebih besar dari mu B. Berarti bisa kita simpulkan misalkan metode mu A itu tadi punyanya siapa? Punyanya daring ya. Metode daring itu luring ya. Metode luring itu lebih efektif misalkan dibandingkan metode daring. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi perhatikan dari selangnya, sebenarnya dari selang yang kalian punya itu apakah kasusnya bisa konsisten gitu. Konsisten itu maksudnya mu A itu selalu lebih besar dari mu B gitu ya. Itu terjadi ketika batas kiri dan batas kanannya selalu positif. Tapi ketika batas kirinya negatif, batas kanannya positif, ini ada kasus di mana mereka bisa sama nilai rata-rata mu-nya, sehingga ketika sama ya berarti tidak bisa disimpulkan mana yang lebih baik, daring atau luring. Seperti itu ya. Jadi ya jadi kan ada informasi yang lebih lanjut lagi gitu dari soal ini, tidak hanya menjelaskan tentang selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan segini tuh dari sekian sampai sekian, tidak, tapi kita bisa memberikan informasi lanjutan dari kasus yang kita punya ini, seperti itu. Oke ya, itu yang jawaban yang A dulu. Nah, berikutnya kita lanjutkan ketika kita asumsikan variansinya tidak sama atau simpangan bakunya tidak sama, maka rumusnya adalah tidak ada variansi gabungan, tapi seperti yang tadi saya bilang, hati-hati dalam menghitung derajat kebebasannya, itu agak rumit. Bukan agak rumit karena kalian tinggal masukkan aja ya, tapi harus teliti ngitungnya gitu ya. Jadi sekali lagi yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung beres baru deh dikerjakan yang di luar kurungnya, seperti itu. Oke, jadi di sini rumusnya adalah X bar min X bar 2 plus minus masih pakai T-tabel. Nah, derajat bebasnya ini pakai rumus ini gitu ya. Kemudian akar S1 kuadrat per M1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, nanti sebenarnya ini kalau kalian hitung nggak bulat juga di angka 5, pasti ini nggak tahu nih, kalau nanti coba kalian cek ya. Nanti pembulatannya masih tetap sama lah, kalau misalkan di atas 5, di atas komanya koma 5 gitu ya, 5 ke atas, berarti pembulatan ke atas, kalau ke bawah, kalau dikurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Karena kalau kalian hitung nanti ini sepertinya 5 ini adalah hasil pembulatan. Ya, dan memang untuk derajat kebebasan itu memang harus angka-angka yang bulat. Seperti itu. Nah, setelah derajat bebasnya kalian hitung pakai rumus, balik lagi ke Excel gitu ya. Karena tadi 5%, sebentar. Nah, berarti T titik inverse ya, ada titiknya. Kemudian masukkan probabilitasnya, berarti tadi berapa? Berapa tadi? 1 min alfa per 2 ya, berarti 0,95%. Kemudian derajat kebebasannya pakai rumus yang tadi hasil pembulatan, dapatnya 5. Nah, maka dapatlah nilainya 2,01. Sama ya, 2,01. Nah, setelah itu masukkan ke rumus selang kepercayaannya, dapat juga seperti ini. Rentangnya ya, min 34,43 sampai 1,03. Jadi selisih rata-rata nilai ujian dari dua metode pengajaran tersebut dengan tingkat kepercayaan 90% tadi ya, itu untuk kasus yang simpangan baku populasi tidak diketahui tetapi sama, itu ada di rentang min 34,43 sampai dengan 1,03. Nah, dari sini juga informasi kita peroleh, dia bisa terjadi
mu1 min mu2-nya 0, berarti jawabannya tidak bisa ditentukan metode mana yang lebih efektif, apakah daring atau luring, karena dia kasusnya bisa terjadi selisihnya itu sama dengan 0. Kalau selisihnya sama dengan 0, ya berarti memang kita melihatnya si mu A itu sama dengan si mu B. Jadi rata-rata hasil daring sama dengan rata-rata hasil luring, seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Oh, ini tadi pertanyaan. Ya, ini sebenarnya sudah kalian jawab tadi ya. Diwakili oleh Sofian. Dari dua jawaban yang tadi diperlihatkan, apakah bisa ditentukan metode pengajaran mana yang lebih baik daring atau luring? Ternyata tidak bisa ditentukan. Karena tadi selang mu1 min mu2 itu nilainya berada di antara negatif sampai positif, berarti bisa saja terjadi mu1 min mu2-nya itu nilainya 0, yang mengakibatkan mu1 itu sama dengan mu2. Ya berarti kan kalau rata-rata daring dan sama dengan rata-rata luring, ya berarti kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih, karena bisa saja terjadi kasusnya kedua metode tersebut nilai rata-ratanya sama. Gitu. Jadi tidak bisa menentukan mana yang lebih baik atau lebih efektif. Oke, kesimpulannya seperti ini. Oke, jadi rumus umum untuk selang kepercayaan kasus dua populasi, ya, dua populasi. Sebenarnya kalian akan menghitung selang kepercayaan bagi selisih antara mu1 min mu2. Maka rumus umumnya sebenarnya adalah selang kepercayaan. Untuk menentukan selang kepercayaan tersebut, rumus umumnya adalah penduga titik plus minus margin of error. Penduga titiknya adalah x bar 1 min x bar 2, plus minusnya taruh di sebelah kiri batas bawah, plusnya taruh di sebelah kanan batas atas, seperti itu. Nah, margin of error-nya ini yang nanti sesuai dengan kondisi yang 3 tadi. Apakah variansi atau simpangan bakunya diketahui ataukah tidak diketahui? Kita lihat dulu untuk yang kasus ke sebelah sini dulu ya. Ke kasus yang ketika simpangan bakunya diketahui, maka margin of error-nya itu kalian ganti dengan Z alpha per 2 dikali SE-nya kalian ganti dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Jadi rumusnya, ya balik lagi nanti ke yang tadi di slide sebelumnya. Gitu ya. Dan hati-hati ketika simpangan baku tidak diketahui, tetapi kasusnya ukuran sampelnya lebih besar dari 30, maka tetap kasusnya menggunakan Z, tetapi sigma yang ininya kalian ganti dengan S1 dan S2. Seperti itu ya. Itu kalau kasusnya yang pertama. Nah, kalau kasusnya yang simpangan bakunya tidak diketahui, ya, dan ini sebenarnya diperjelas lagi sih untuk N-nya yang kecil, sampel kecil. N-nya kurang dari 30. Maka rumusnya adalah tetap ya x bar 1 min x bar 2 plus minus margin of error-nya itu adalah kalian menggunakan T tabel. T alpha per 2 dengan derajat kebebasan. Nah, tapi SE-nya ini, ya, SE-nya ini itu diasumsikan jadi dua kasus lagi. Apakah simpangan bakunya itu mau kita asumsikan sama atau diasumsikan tidak sama? Kalau diasumsikan sama, maka ini rumus SE x bar 1 x bar 2-nya akar dari S kuadrat gabungan 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana rumus S kuadrat gabungannya adalah seperti ini, dan dB-nya tidak terlalu ribet, N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, jadi yang agak ribetnya mencari S kuadrat gabungan. Tetapi ketika kalian asumsikan simpangan baku populasinya dibikin tidak sama, maka SE-nya rumusnya ini akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, tetapi di sini yang agak ribetnya adalah menghitung dB-nya, menghitung derajat kebebasannya. Nah, ini sekali lagi kerjakan yang di dalam kurung dulu, setelah yang di dalam kurung selesai, baru dikerjakan yang di luar kurungnya. Ya. Nah, nanti dapatlah dB-nya kalian masukkan untuk si nanti di Excel-nya, seperti itu.
Nah, jadi kesimpulannya kalau dibikin dalam dalam flow chartnya atau dalam diagramnya seperti ini. Jadi sebenarnya rumus umum selang kepercayaan dua populasi itu ya penduga titik plus minus margin of error. Tapi margin of errornya itu yang ke bawahnya jadi beranak lagi gitu ya, tergantung apakah kasusnya diketahui atau tidak diketahui. Nanti kalau yang tidak diketahui, SE-nya dibagi lagi jadi dua asumsi, apakah dia dibikin sama atau dibikin tidak sama. Nah, jadi kalau disimpulkan dalam flow chart-nya mungkin seperti ini, untuk materi hari ini, pendugaan rata-rata dua populasi yang saling independen. Oke, sebelum ke kasus yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, apakah ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Oke, saya cek di kolom chat. Ada bunyi. Oh, ada yang raise hand. Oke, boleh silakan, Michelle. Pak, izin bertanya, saya masih kurang paham kalau buat asumsi itu sama tidak sama dengannya itu cara nentuinnya tuh bagaimana ya Pak? Oke. Berarti kasus yang simpangan baku populasi tidak diketahui, tapi di sini ada asumsi sama dan tidak sama. Bagaimana menentukannya, gitu ya? Untuk menentukan nanti kalian pakai rumus yang asumsi sama atau tidak sama, ya nanti lihat di soalnya, gitu. Nanti biasanya ada keterangannya. Ada keterangannya, diasumsikan misalkan variansinya sama. Oh, berarti itu nanti pakai kasus, meskipun kalimatnya variansi sama ya, berarti itu sama saja dengan kasus simpangan baku sama. Berarti nanti pakai rumus yang tadi, yang ada S kuadrat gabungannya. Tapi kalau misalkan nanti di akhir kalimatnya atau di soal tersebut ada kalimat bicaranya sampel gitu ya, simpangan baku populasinya kalian lihat tidak diketahui, nah berarti itu nanti kasusnya adalah asumsinya nanti ada kalimat diasumsikan variansinya tidak sama. Seperti itu. Nanti jadi di soalnya diberikan misal ada keterangannya. Jadi makanya kalian baca dulu dengan teliti soal ceritanya dari awal sampai akhir. Kemudian kalau bisa di list dulu dari soal itu diketahui apa saja. Dan nanti pasti ketahuan ini soalnya mau pakai rumus yang mana. Gitu. Nanti ada di soalnya biasanya diberikan keterangan untuk asumsi apakah variansinya sama atau tidak sama. Seperti itu mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, boleh ada Sofian, Risma. Boleh Sofian dulu, nanti kita ke Risma ya. Silakan, Sofian. Sebelumnya izin memastikan ya Pak, lebih ke memastikan. Dari tadi itu apa ya, yang dibahas itu simpangan baku, yang di soalnya itu diketahuinya simpangan baku, dan simpangan baku. Tetapi pas dilihat lambangnya itu kayak variansi. Apakah di sini itu berbeda atau gimana ya Pak? Di bagian mana? Sebentar. Mana. Simpangan baku ini saya bikin S. Oke, coba di ini ya. Contoh 1, simpangan baku. Kesininya S, betul. Pokoknya simpangan baku dan variansi. Kalau variansi ada kuadratnya, simpangan baku tidak ada kuadratnya, gitu ya. Intinya itu dulu ya. Coba, tapi nanti ya memang pada saat ke rumusnya, misalkan di rumusnya kan ininya S1 kuadrat, oh ya berarti simpangan bakunya dikuadratkan sehingga berubah namanya jadi variansi. Seperti itu. Tapi ya harus hati-hati gitu ketika di soalnya variansi, coba ini simpangan baku saya tulis S1 tidak ada kuadratnya. Sebentar, takutnya di soalnya variansi terus saya tulisnya S1 misalkan itu salah. Nanti kalau variansi harus ditulisnya S1 kuadrat, sehingga nanti ketika di soalnya di rumus itu pakainya simpangan baku, ya berarti harus diakarin dulu. Tapi kalau misalkan di soalnya simpangan baku diketahui, tapi di rumusnya itu, nah misalkan ini ya, di rumusnya ini kan pakainya
S kuadrat gitu ya. Ya berarti ya simpangan bakunya dikuadratin gitu. Tapi kebetulan kalau di soal ini, kebetulan ini langsung nyarinya memang pakai rumus variansi, makanya nggak diakarin. Makanya ketika dimasukkan ke rumus S kuadrat gabungannya, aman sih. Tinggal dimasukkan nilai 146,7 dan 320. Atau mungkin di bagian mana, Sofian, yang saya tidak konsisten, bisa ditunjukkan? Mungkin bukan dari yang tertera di PPT ya Pak. Mungkin ketika Bapak menjelaskan kayak asumsi Oh, oke. simpangan baku itu sama simpangan, tetapi lambangnya itu variansi. Oke. Ya, betul. Mungkin misalkan tadi ya ada kalimat ini nih. Ada soalnya. Nah, ini ya. Jika variansinya sama, yang A itu kan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, itu kan dibacanya variansi. Jika variansinya sama, dan yang B itu jika variansinya tidak sama. Nah, tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Ya berarti gini logikanya. Ketika variansinya diasumsikan sama, karena variansi itu kan ya boleh dong kita mengatakan simpangan bakunya sama. Karena sigma 1 itu kan sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat. Atau ceritanya gini, kan asumsinya katanya sigma 1 kuadrat diasumsikan dengan sama dengan sigma 2 kuadrat. Berarti ini dibacanya variansi populasi pertama sama dengan variansi populasi kedua. Nah, tiba-tiba saya bilangnya simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku 2, ya tidak masalah gitu ya. Karena berarti ketika kita punya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, kedua ruas kita akarkan, gitu ya, berarti kan jadinya gini, akar dari sigma 1 kuadrat, ini kan sama juga dengan akar dari sigma 2 kuadrat. Jadi ketika diakarkan kan tidak mengubah, ya tetap sama dengan dong itunya ya, tandanya. Ya berarti kan ini sama saja dengan simpangan baku populasi 1 sama dengan simpangan baku populasi 2. Jadi tidak masalah gitu ya ketika ketika kalian mengatakan asumsinya variansinya sama, tapi padahal di sini kalimatnya di topik ini diasumsikan simpangan baku yang diasumsikannya tidak sama. Tapi kok di soalnya malah yang asumsinya nulisnya variansi. Ya ini mungkin alasannya. Karena antara variansi dan simpangan baku itu saling berhubungan gitu sebenarnya ya. Kalian bisa mengatakan simpangan baku itu akarnya dari variansi, atau boleh kalian mengatakan variansi itu adalah kuadratnya dari simpangan baku. Jadi ketika mereka nilainya sama, variansinya sama, ya berarti kalian akan melihat simpangan bakunya juga sama. Ketika kalian melihat simpangan bakunya tidak sama, berarti kalian akan melihat juga variansinya tidak sama. Jadi tidak usah bingung gitu ya dengan istilah variansi dan simpangan baku yang mungkin kadang dicampur adukan gitu mungkin. Gitu mungkin, Sofian. Ya, jadi melihat dari hubungan memang hubungan antara variansi dan simpangan baku yang sangat erat sekali gitu. Jadi silakan bisa dicampur adukan lah cara membacanya seperti itu. Sekarang sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Sudah jelas ya. Tapi ingat, kalau simpangan baku itu nggak ada kuadratnya, kalau variansi itu ada kuadratnya. Itu mungkin yang harus digarisbawahi. Oke, berikutnya silakan Risma bisa disampaikan. Sebelumnya izin bertanya Pak. Jadi kan tadi bilang katanya UAS tuh kira-kira bakal luring atau offline. Nah sementara buat ngejawab ini kan kita harus pakai Excel juga tuh yang tadi, yang norm S inverse sama T inverse gitu. Nah nanti sistem UAS itu gimana Pak? Oke, kalau kemarin ya baik. Berarti udah berpikir jauh nih Risma, udah mikirin UAS ya. Oke, jadi bagaimana kalau luring, apakah kita diperbolehkan bawa laptop gitu, padahal mejanya cuma kecil gitu ya. Kalau kemarin sih saya meminta teman-teman mahasiswa untuk membawa handphone saja. Jadi boleh bawa HP dengan catatan kalau buka spreadsheet memang harus ada internet ya. Ya nggak apa-apa, paling nanti saya akan keliling bahwa memang kalian tidak membuka apa-apa gitu. Maksudnya tuh tidak membuka kemana-mana, tidak membuka Google ataupun apa gitu. Jadi biasanya atau misalkan silakan HP-nya hanya dibuka untuk ya makanya tadi mungkin keliling gitu ya.
boleh bawa paper juga sih kalau tahun yang kemarin bawa paper. Jadi untuk rumusnya, jadi kalian tidak usah buka PPT materi, jadi kalian sudah punya rangkuman rumus-rumusnya di paper, kemudian HP-nya yang digunakan untuk perhitungan, seperti itu. Seperti itu mungkin Risma, saya pikir HP semuanya bisalah membuka spreadsheet Excel, jadi kalian bisa ngetiknya di Excel-nya di HP, seperti itu. Atau ada yang bingung menggunakan spreadsheet Excel di HP? Nanti tinggal dimasukkan aja sih, tinggal diketik gitu ya. Ya sama dengan P.in nanti ke dalam kurung apa. Yang penting kalian harus tahu perintahnya yang dituliskan di Excel itu apa. Itu mungkin kalau nanti rencananya luring di dalam kelas. Gimana Arisma? Terjawab? Oke, baik Pak, terjawab. Terima kasih. Karena kalau pakai laptop, udahlah ribet gitu. Kalian udah harus ada soal, ada paper, ada lembar jawaban. Jadi cukup HP saja yang kalian bawa untuk perhitungannya nanti. Oke, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, mungkin ini ada waktu ya, setengah jam. Mungkin saya ingin nanti untuk kasusnya nanti silakan dikerjakan. Nanti saya kasih waktu sampai jam berapa. Gitu ya, mungkin diperlihatkan dulu soal kasusnya. Nah, nanti sisanya mungkin saya ingin mudah-mudahan dapat 3 kelompok untuk presentasi hasil worksheet project-nya. Saya ingin melihat seperti apa. Mungkin untuk Adil nanti mungkin saya akan rolling saja pakai ini. Kelompok mana yang akan presentasi dulu, 3 kelompok. Jadi nanti dari 1 sampai 6. Silakan bisa sambil di share screen gitu ya. Saya ingin melihat judul kalian seperti apa, tujuan dari kalian ngambil judul itu apa, ya ingin melihat lah sampai mana kalian mengerjakan worksheet project-nya. Untuk 3 kelompok dulu mungkin ya, karena keterbatasan waktu. Oke, sebentar. Gimana Rizky? Ada yang mau ditanyakan? Untuk presentasi project itu dilakukan sekarang Pak atau minggu berikutnya ya? Ya sekarang, kan saya bilang minggu sebelumnya udah bilang, saya akan dadakan tiba-tiba menanyakan, bukan presentasi sih, kalian sampaikan saja, kalian sudah ngerjain sampai mana worksheet project itu. Kan itu ada beberapa pertanyaan tuh, ya masa masih kosong sama sekali sampai pertemuan ke 10 ini, kan udah hampir 3 minggu saya ngasih worksheet itu. Ya. Nah hasil diskusinya sudah sampai mana, itu bisa disampaikan sampai mana saja, sampai nomor 2 ya udah jelaskan saja sampai nomor 2. Seperti itu ya. Oke. Atau ada yang masih kosong sama sekali worksheet project-nya, nanti kita lihat kenapa, kendalanya apa sehingga worksheet-nya masih kosong. Oke, ini kasusnya yang harus dikerjakan secara berkelompok. Jawabannya silakan nanti didiskusikan, dibikin dalam satu file PDF dan di-upload di Google Classroom. Oke, kasusnya seperti ini. Catatan selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata di suatu daerah selama bulan Mei itu 4,93 cm. Nah, kalian harus tahu nih 4,93 ini sebagai apa. Dengan simpangan baku 1,14 cm. Di daerah lain, catatan serupa selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata di bulan Mei itu 2,64 cm dengan simpangan bakunya 0,66 cm. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi selisih curah hujan rata-rata yang sebenarnya selama di bulan Mei di kedua daerah tersebut, bila diasumsikan bahwa pengamatan-pengamatan itu berasal dari 2 populasi normal dengan variansi yang sama. Nah, ini nanti menjawab pertanyaan Michelle tadi. Ya, coba jadi silakan ini nanti dibaca ulang, diskusikan secara berkelompok apa saja yang diketahui, dan menurut kalian ini lebih tepatnya pakai rumus yang mana. Nah nanti kalau misalkan sudah bercampur nih dengan materi pertemuan ke-11, itu ada istilahnya, ya saya ingat, 2 populasi saling berpasangan. Nah kalau berpasangan, nanti gimana cara kalian membedakan yang ini independen, yang ini berpasangan. Kalau independen itu tadi ya, antara kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Nah ini termasuk ke dalam yang independen, karena yang satu curah hujan di daerah yang sana gitu ya,
yang satu curah hujan di daerah sini, sehingga tidak saling berhubungan. Datanya itu tidak saling berhubungan, makanya ini dimasukkan ke dalam kategori populasi saling independen. Nanti kalau sudah UAS itu bercampur soalnya. Apakah itu satu populasi, apakah itu dua populasi independen, apakah itu dua populasi saling berpasangan. Nah, nanti kalian harus benar-benar teliti memikirkan ini rumus yang tepatnya apa. Nah, untuk kasus yang ini silakan, berarti ini kasusnya populasi independen, ada 3 kasus berarti tadi ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, menurut kalian yang lebih tepat itu pakai yang mana? Silakan didiskusikan secara berkelompok. Pengumpulannya seperti biasa mungkin ya, sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 4 sore nanti. Nanti saya akan setting untuk pengumpulannya, atau terlalu lama, ini kan cuma 1 soal. Sampai jam berapa? Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada Pak. Nggak apa-apa sampai Ada. jam 4 aja. Sampai jam oke, ada sampai jam 4 sore nanti ya. Silakan bisa didiskusikan dulu jawabannya seperti apa. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk soal kasusnya. Ini seperti itu, silakan dikerjakan secara berkelompok, 1 file PDF jawaban, perwakilan kelompok saja yang mengupload jawabannya dan dikumpulkan di Google Classroom. Maksimal jam 4 sore. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita undi siapa. Dan tolong dipersiapkan share screen-nya nanti ya, bagi yang kelompok kebagian hari ini untuk menceritakan sih, menceritakan lah mungkin bahasanya. Kalau presentasi takutnya harus formal gitu, enggak, menceritakan saja kalian sudah sampai mana mengerjakannya. Oke, saya undi dulu siapa yang menceritakan dulu worksheet project-nya. Oke, silakan kelompok 4. Ada siapa saja? Saya lupa lagi kelompok 4. Boleh raise hand, ada siapa saja kelompok 4? Kelompok 4 yang kelompok 4 Sopian dan kawan-kawan. Oke, bisa share screen ya? Saya stop share dulu ini. Oke, sebentar, mungkin sambil saya juga sambil screenshot ya, sambil screenshot bukti kehadiran pertemuan ke-10. Bentar, saya screenshot dulu. Sebelumnya izin Pak, Gimana Sofian? ini apa sih? Untuk hasil worksheet ini saya belum buat apa ya, kayak dokumentasinya, cuman diskusi di dalam grup aja Pak. Dan itu pun baru. Tidak langsung dituliskan di worksheet-nya? Kan coba dijelaskan aja. Dijelaskan aja. Maksudnya berarti belum sampai tahap ditulis di judulnya di worksheet-nya gitu, belum? Belum, cuman baru diskusi di dalam grup kelompok aja. Oh gitu, oke, berarti saya share screen dulu saja, yang saya share screen dulu ya, sampai pertanyaan mana kalian kemarin diskusi. Sebentar, saya buka dulu file worksheet-nya. Oke, jadi maksud saya tuh mending kalau nggak apa-apa kan, nanti worksheet itu kan kalau nanti judulnya mau diganti ya tinggal diganti, daripada kalian lupa gitu ya. Jadi kalau sudah ada ide tuh diketik dulu misalkan kalian bikin bikin Google Docs sendiri gitu, sehingga nanti teman-teman bisa ngedit bareng-bareng gitu. Ketika sudah ada yang tahu tujuannya langsung ketik gitu. Maksudnya gitu ya, nanti untuk kedepannya, untuk kelompok berikutnya, yang 3 kelompok berikutnya, silakan mungkin bisa sambil dicicil di tulisan saja langsung di worksheet-nya. Ya, sebentar saya share screen kembali. Oke, kemarin tuh ada siapa aja sih? Sofian, terus siapa lagi? Ada Lupa lagi saya. Maheswara, Alif sama terus? Eki. Alif sama Eki.
Oke, ada 4 orang ya. Yang lainnya boleh ikut menjawab ya. Maksudnya tidak hanya Sofian gitu. Oke. Nah, mungkin kan kemarin ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Romawi 4 ini mungkin nanti aja. Karena ini kan kalian cuma menuliskan link setelah jadi video. Nah, maksud saya tuh minimal Romawi 1, Romawi 2 sih. Romawi 1, Romawi 2 itu sudah tertuliskan gitu jawaban-jawabannya. Oke lah, boleh kita mulai dari yang pertama dulu. Eh, Judul project yang rencananya kalian mau angkat itu apa? Boleh diceritakan kalau misalkan kemarin sudah berdiskusi berempat, apa rencananya? Judulnya. Kalau izin menjawab, untuk kelompok saya itu kayak penggunaan media sosial di kalangan remaja gitu, kayak kita nganalisis setiap apa ya, time seriesnya itu menggunakan data survei tahunan gitu, Pak. Oke, penggunaan media sosial di tingkat remaja, gitu ya. Oke, alasan ya kan berarti ada pertanyaan berikutnya kan, kenapa kalian tertarik mengambil judul itu? Mungkin dari dilihat Hasil dari diskusi kemarin. ini ya, Pak, di penggunaan tingkat penggunaan media sosial yang sekarang ini marak di remaja, baik itu kasusnya tentang politik ataupun bidang-bidang lain gitu, Pak. Oke, nah nyambung dengan pertanyaan ketiganya nanti. Masalah yang berkaitan dengan judul kalian, apa? Kalian ingin apa nanti masalah? Nanti kan masalahnya akan terjawab di yang kalian kerjakan di poin Romawi 3 gitu kan. Nanti kan harus melakukan analisis deskriptif, entah itu mencari rata-rata kah atau mencari variansi, tapi tetap harus diinterpretasikan ya. Apa nilai-nilai itu tuh artinya apa? Begitupun nanti data inferensialnya. Nanti kalian melakukan pendugaan atau pengujian hipotesis dari data yang kalian punya. Nah, kira-kira apa masalah yang apa ya, yang berkaitan dengan judul kalian yang kalian angkat itu, ada masalahnya, masalah urgentnya apa? Mungkin bakal, sebelumnya belum sejauh itu ya, Pak. Mungkin kita bakal memprediksi mungkin, gitu. Gimana memprediksi? Tahun berikutnya dari data-data yang udah ada gitu. Kalau itu udah sampai tahap, oke, nggak apa-apa sih. Karena nanti kita akan belajar itu nanti di akhir, tapi sebentar. Saya sampai analisis regresi nggak ya? Itu bisa sih nanti arahnya nanti untuk inferensialnya pakai regresi. Sepertinya saya akan bahas itu nanti menjelang UAS, pertemuan-pertemuan terakhir. Oke lah, memprediksi tadi katanya ya, memprediksi berarti nanti sebenarnya cara memprediksi banyak gitu ya. Tapi mungkin harus nyambung dengan materi yang di statistika. Paling nanti yang akan saya berikan adalah konsep analisis regresi. Itu bisa memprediksi. Nah, oke, berarti arahnya mungkin ke arah memprediksi nanti ya. Kemudian datanya kalau boleh tahu, kalian sudah kepikirannya ngumpulin datanya seperti apa untuk menjawab Romawi yang kedua? Kalau Mau primer atau sekunder? Kalau dari data primer sih kayaknya kesulitan ya, Pak. Mungkin data sekunder. Iya, data sekunder dari website-website gitu, Pak. Udah coba mencari, nanti tiba-tiba datanya susah jadi cari juga gitu, atau sudah coba kalian searching di internet? Untuk mencoba mencari belum, soalnya ini baru tahap awal buat diskusi gitu, Pak. Kedepannya mau kayak gimana gitu. Nah, itu juga mungkin yang jadi catatan. Mungkin apa ya, setelah kalian punya masalah, punya judul, ada nggak datanya itu gitu ya. Kalau misalkan data primer ya tadi mungkin tantangannya ya harus membuat Google Form dan mencari responden yang mau mengisi Google Form itu. Kadang susah juga gitu ya mencari responden yang mau mengisi Google Form tersebut. Kemudian kalau mau data sekunder, ya itu tadi harus pandai memilih atau mengambil datanya dari memang yang harus terpercaya juga gitu, dari lembaga-lembaga yang memang memang terpercaya dalam mengumpulkan data gitu, seperti BPS dan yang lainnya mungkin ada gitu ya. Nah berarti
Nanti berarti harus difixkan lagi kalau misalkan ingin seperti itu judulnya, nanti datanya seperti apa itu kalau dicari bisa atau tidak, seperti itu. Berarti data sekunder rencananya ya. Nah itu nanti harus dijelaskan di poin yang kedua ini. Gitu. Nah makanya mungkin nanti tolong dimatangkan dulu di Romawi 1 dan Romawi 2 sebelum akhirnya kalian melakukan perhitungan-perhitungan di Romawi yang ketiga ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 terkait proyek yang kalian akan kerjakan? Atau masih mau berdiskusi lebih lanjut per 4? Atau mau yang ditanyakan ke saya, boleh, silakan. Mungkin dari saya cukup, kira-kira bisa ditanyakan ke yang lain, Pak. Oke, Alif mungkin? Atau Mahes, Suara, atau Eki ya? Kira-kira apa yang menjadi kendala pada saat kalian berdiskusi berempat gitu? Ada nggak? Izin menjawab Pak, kalau dari Alif saya sih kendalanya tadi ya seperti yang tadi Sofian katakan gitu, mengumpulkan datanya gitu Pak. Jadi kalau kita mengumpulkan data primer dari responden itu kan agak sulit juga, dan kalau untuk data sekunder itu kita harus mencari sumber terpercaya gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa mengambil dari sumber terpercaya, mau nggak mau kita harus mengambil sendiri gitu Pak, informasi berapa sih banyaknya pengguna media sosial gitu, dengan teknik-teknik yang agak yang agak ilegal sedikit gitu Pak. Ilegal gimana? Atau mungkin gini, kalau kalian kan mungkin ada yang mengerjakannya nyari kasus dulu gitu ya, sama kayak tadi kan mungkin melihat fenomena, kelompok 4 ini melihat fenomena banyak terkait penggunaan media sosial saat ini gitu ya. Berarti kan itu berawal dari kasus dulu yang kalian punya, kemudian ya tadi akhirnya mencari data. Atau mungkin dibalik juga boleh sih kalau untuk project ini gitu ya. Kalau untuk skripsi nanti ya biasanya misalkan berdasarkan by case ya berarti harus dari kasus dulu gitu ya, nyari masalah dulu memang kalau dari skripsi itu, karena latar belakang sih. Atau misalkan kalian nyari data dulu, tiba-tiba dari data yang kalian cari, misalkan ini ceritanya mau pakai data sekunder, dari data yang sudah kalian peroleh ternyata itu bisa diotak-atik untuk dianalisis ke arah analisis deskriptif dan analisis inferensialnya, boleh juga sih seperti itu gitu ya. Jadi dari data dulu nih, kemudian dari data itu kalian ingin ngasih informasi apa gitu ya, dengan cara nanti kalian menghitung analisis deskriptifnya dan melakukan analisis inferensialnya juga boleh seperti itu. Jadi dibalik punya mencari dulu datanya, kemudian data itu mau dibikin pertanyaan-pertanyaan supaya nanti kalian bisa mengerjakan nanti di Romawi 3 itu juga boleh seperti itu. Itu mungkin solusinya ya. Tapi kalau misalkan kelompok 4 yang tadi jelaskan itu berdasarkan by case dulu, jadi nyari kasus dulu sehingga nanti nyambung mencari datanya seperti apa. Mau primer kah atau mau sekunder kah, itu boleh. Berarti kalau misalnya kita cari data dulu baru ke yang lain itu bisa Pak? Bisa sih, gak apa-apa kalau misalkan mau kayak gitu ya cara ngerjainnya, boleh, gak apa-apa. Jadi ya tapi nanti mungkin kalian dengan data yang sudah kalian punya itu ya tadi harus bisa memikirkan analisis deskriptifnya mau apa saja gitu yang diceritakan. Kalian sudah nonton contoh videonya kan? Udah nonton contoh video yang link ini kan ini punya kakak tingkat nih. Sebenarnya seperti itu saja tuh udah boleh lah untuk tingkat project gitu ya. Jadi yang penting kalian detail menjelaskan analisis deskriptifnya, kemudian detail menjelaskan analisis inferensialnya gitu, seperti itu. Ya, nah kalau yang belum nonton contoh video YouTube video pembahasannya boleh ditonton lagi gitu ya, seperti apa nanti kalian akan melakukan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Jadi boleh alurnya dari data dulu, kemudian dari data yang kalian punya coba didiskusikan analisis deskriptifnya mau apa saja yang dijelaskan, analisis inferensialnya mau ke arah mana, pendugaan, pengujian hipotesis, atau analisis regresi, seperti itu. Itu mungkin untuk kelompok 4 ya. Ada lagi mungkin dari Alif?
Atau dari yang lainnya boleh? Oh, saya itu aja sih Pak. Cukup, oke baik. Dari Maheswara, dari Eki ada yang mau disampaikan? Ya kayak sama-sama. Cukup sih Pak, kurang lebih telah tersampaikan Cukup? sama teman-teman. Oke, baik. Dari Eki juga ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Cukup Pak, dari saya Cukup. Cukup. Oke, baik. Oke, untuk kelompok 4 berarti silakan dilanjutkan diskusinya ya. Apakah mau tetap dengan menggunakan alur tadi? Ya berarti nanti mungkin memikirkan cara memperoleh datanya. Seperti itu ya. Oke, kita berpindah ke kelompok berikutnya. Nah, oke, ada kelompok 2. Kelompok 2, raise hand dulu siapa saja. Kelompok 2 kemarin ada siapa saja? Boleh raise hand dulu. Oh, Afrido, Adit, Dava ya. Dan Ihsan ya. Oke. Sudah dipindahkan ke sini atau belum? Hasil diskusinya? Kalau sudah boleh di-share screen. Oke, berarti untuk 3 kelompok berikutnya tolong sudah dipindahkan ke sini ya, sehingga saya tinggal baca saja gitu dan langsung nanti bertanya tentang apa yang kalian tulis. Oke, boleh mungkin diceritakan dulu judul proyeknya, kira-kira mau apa? Pola makan. Oke. Kenapa harus meneliti pengaruh pola makan terhadap remaja? Berarti nyambung dengan masalahnya apa sih memang yang terjadi di dunia nyata dengan pengaruh pola makan ini? Hmm. Oke. Nah, oke lah. Berarti pertanyaan berikutnya sekarang, apakah kalian sudah mencari data yang bisa mendukung untuk menjawab pengaruh pola makan itu terhadap mental health tadi gitu ya, kesehatan mental, datanya seperti apa gitu. Nah itu sudah, karena nanti itu kayaknya datanya bakalan kompleks ya, pengaruh pola makan ke kesehatan mental. Mungkin ada beberapa apa nanti di situ ya, beberapa atribut atau variabel dari data tersebut. Sudah coba mencari-cari gitu data yang kira-kira akan membantu kalian dalam mengerjakan judul tersebut? Kasusnya sama kayak kelompok 4, susah nanti mencari datanya. Padahal idenya udah bagus nih, sebenarnya ingin tahu gitu ya pengaruh pola makan terhadap kesehatan apa tadi remaja gitu ya. Sudah coba mencari data-data yang bisa mendukungnya? Atau mau pakai data primer rencananya? Gimana? Silakan, mungkin ada siapa tadi? Afrido, Ihsan, Raiza ya. Boleh yang lainnya? Iya Pak, jadi paling yang sekarang kemarin tuh kebayang, masih kebayang di situ lewat kuesioner gitu. Kuesioner. Iya. Oke, berarti nanti tantangan berikutnya kalau ingin pakai data primer kan harus tahu dong pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut, sehingga nanti data-data yang kalian kumpulkan dari kuesioner tersebut bisa kalian olah untuk
di analisis deskriptif dan analisis inferensialnya, seperti itu ya. Nah, itu sudah ada referensinya belum? Untuk itu masih belum nyari sih Pak, jadi lagi diskusi juga. Oke, nah berarti kalau misalkan tetap ingin ya bagus sih dari segi judul gitu ya. Tetapi ya tadi mungkin harus kalian mulai nyicil juga baca-baca jurnal yang memang mungkin sudah membahas itu, sehingga nanti kalian bisa tahu gitu ya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dituliskan di Google Form, sehingga nanti pengaruh ini sebenarnya nanti bisa nyambungnya nanti inferensialnya ke apa ya, mungkin ke analisis korelasinya. Nanti kalian akan belajar itu apakah berpengaruh atau tidak. Biasanya gitu nanti di akhir perkuliahan itu akan belajar itu apakah pengaruh atau tidak pola makan terhadap misalkan kesehatan. Nah, tapi ya coba kalian, mungkin kan itu belum dipelajari gitu ya, itu belum dipelajari, tapi itu akan dipelajari menjelang UAS. Dan kalau kalian menunggu saya menjelaskan itu dulu, ya tentunya akan sangat mepet sekali ngerjainnya. Berarti harus mulai nyicil dengan membaca referensi jurnal-jurnal yang mendukung judul kalian itu, gitu ya. Tapi misalkan tadi kalau kalian, berarti ini kasusnya sama, by case, berarti kan kalian mencari kasus dulu, kemudian nanti mencari datanya. Kalau misalkan dirasa alur tersebut susah, mungkin ya tadi saran dari saya dibalik alurnya, mencari data dulu. Nah, dari data yang kalian punya, baik itu data primer ataupun data sekunder, kalian ngolahnya seperti apa gitu untuk menjawab pertanyaan di analisis deskriptif dan analisis inferensial. Seperti itu. Jadi untuk sementara ya boleh mungkin dengan judul yang itu berarti harus mencari dulu referensi dari jurnal gitu ya, terkait sepertinya ada yang membahas itu gitu ya, bagaimana pengaruh pola makan terhadap kesehatan mental seseorang, seperti itu. Nah, itu mungkin nanti bisa kalian baca dan diskusikan bareng-bareng, sehingga nanti pada saat bikin Google Form-nya untuk mengumpulkan data primernya, itu kalian bisa tahu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, seperti itu. Sehingga nanti harapannya ya berarti nanti di statistik deskriptifnya kalian mau menyajikan informasi apa, apakah rata-rata apa gitu kan, apakah nilai simpangan baku variasi apa, koefisien variasi apa. Nah, itu kan semuanya termasuk ke dalam analisis deskriptif. Nah, berarti kan datanya harus berbentuk numerik dong kalau kayak gitu. Nah, data numeriknya seperti apa itu harus mulai dipikirkan seperti apa. Itu mungkin ya masukan dari saya. Silakan kembali berdiskusi lagi secara berkelompok, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 setelah kemarin mungkin sekalian berdiskusi berempat dan masih ada yang bingung. Pak mau nanya, ini kita masih bisa ganti judul kan ya? Misal kita pas nyari referensi, iya, misal kita nyari referensi ternyata mungkin ada yang lebih sedikit lebih mudah gitu, mau ganti referensi apa ganti judul lagi, bisa kan Pak? Bisa. Oh iya, Bisa. siapa? Jadi pokoknya misalkan kalian berganti judul gitu ya, pokoknya nanti harapannya di akhir project ini ya antara si worksheet ini dengan videonya ya sesuai. Di worksheet ini judulnya ini, ya di videonya ini juga harus judulnya ini. Tapi selama proses mengerjakan worksheet ini, yaitu nanti di tengah-tengah perjalanan ada ganti judul, itu diperbolehkan. Sampai akhirnya nanti kalian dapat satu judul yang fix untuk kalian dibuat dalam bentuk video. Seperti itu. Oke ya. Oke, mungkin satu kelompok lagi atau sebentar. Jam 10 ya. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya? Habis ini Pak Kamal langsung masuk ya? Atau asistennya yang masuk? Pak Kamal langsung masuk. Pak Kamal langsung masuk ya. Mungkin untuk 4 kelompok sisanya, kelompok 1, 3, 5, 6, silakan mungkin harapannya bisa dituliskan dulu di sini ya, tadi di worksheet ini. Nanti kalian bisa share screen, sehingga saya tinggal baca saja, oh judulnya ini, nanti saya tinggal konfirmasi kenapa judulnya ini gitu ya, alasannya. Ya nanti tinggal saya ngasih masukan
yang sudah kalian tulis di sini. Jadi harapannya silakan kelompok 1, 3, 5, 6 bisa mengisi dulu sampai Romawi 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini. Tadi sudah saya screenshot ya, untuk bukti kehadiran, nanti saya unggah di Google Classroom setelah semua kelas selesai gitu ya, sampai kelas B selesai. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Sudah cukup ya? Jadi untuk worksheet project-nya sekali lagi silakan bisa sambil dicicil gitu ya, sambil mengerjakan yang lain juga, tolong jangan dilupakan ada project statistika dan probabilitas ini supaya ya hasilnya nanti bisa maksimal. Kalau bingung seperti apa, misalkan belum ada bayangan, coba tonton dulu YouTube video pembahasan, itu saya kasih yang tahun kemarin gitu ya. Jadi saya bukan kasih video orang lain, bukan dari kampus lain seperti itu, tapi saya kasih yang video kakak tingkat kalian seperti itu. Jadi maksudnya dengan video seperti itu saja sudah cukuplah untuk tingkat project seperti itu. Jadi kalian bisa mengikuti alur pengerjaannya gitu ya, kemudian contoh yang sudah saya simpan juga di lembar worksheet seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk hari ini. Langsung kita akhiri. Terima kasih untuk kelas 4A. Silakan bisa lanjut berkuliah lagi dengan Pak Kamal ya. Langsung saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya.